Hai semuanya, kita jumpa lagi kali ini pada video review High Resolution Model Gundam Barbatos dari Daban Model. Gundam Barbatos memang merupakan salah satu Gundam yang populer di kalangan pengoleksi Gunpla. Gundam berkode ASBG 08 ini sukses menarik perhatian dari banyak penggemar franchise Gundam dan juga kolektor Gunpla dengan tampilan yang unik dan tampak sangat mekanis berkat infoprintnya yang terekspos di mana-mana. Seiring kepopulerannya, Bandai telah merilis Gundam Barbatos ini dalam model kit dan juga figur. Tidak mau ketinggalan, pabrikan third party seperti MGH, Spidercraft, dan Daban juga merilis model kit Gundam Barbatos dengan basis desain dari kit High Resolution Model dari Bandai. Dan kit yang akan kita bahas pada video kali ini adalah kit dari Daban Model. Kit ini punya tampilan yang sangat eye-catching dengan part yang sudah pre-painted untuk warna merah, biru, dan emas pada armor serta silver untuk bagian pistonnya. Berbeda dengan kit Hi-Res Bandai, kit dari Daban Model ini tidak memakai clear path untuk power symbol pada Barbatos ini, melainkan path berwarna merah metalik. Selain itu, Daban juga meredesain kit ini pada beberapa bagian, seperti di bahu dan bagian kakinya pada mode port form, menjadi lebih lancip dibandingkan kit originalnya. Untuk proses perakitan, kit ini sudah bagus banget untuk standar kit bootleg. Gak ada bagian yang terlalu keras pas dipasang, dan kualitas plastiknya juga sudah cukup bagus. Selain itu, hampir semua bagian kit ini sudah undergate, jadi nutmarknya gak banyak kelihatan. Untuk harga sekitar 500 ribuan, kit ini menurutku cukup worth it buat dijadiin koleksi. Untuk bagian kepalanya ini bisa digerakin ke bawah seperti ini, juga bisa digerakin ke atas, bisa toleh kiri toleh kanan, juga bisa miring kiri kanan, dan kepalanya juga bisa diputar seperti ini. Untuk bagian leher yang ini bisa digerakin seperti ini. Lanjut ke bagian perutnya bisa ke depan, juga bisa ke belakang, juga bisa miring kiri kanan. Pinggangnya bisa digerakin, diputar seperti ini sedikit, dan bagiannya ini bisa digerakin. Untuk bagian yang ini bisa diputar sedikit seperti ini. Bagian armor bahunya bisa digerakin terpisah. Tangannya ini bisa digerakin ke depan seperti ini, tapi ini nggak bisa diputar karena kehalang bagian armor bahunya. Juga bisa ke belakang seperti ini, bisa diangkat sejauh ini. Bagian tangannya juga bisa diputar. Tangannya bisa ditekuk seperti ini. Dan sini kelihatan pistonnya. Untuk bagian pergelangan tangannya ini itu bisa digerakin seperti ini, terus juga bisa ditekuk, tangannya juga bisa diputar. Lanjut ke bagian skirt depannya, ini bisa diangkat seperti ini. Untuk bagian skirt sampingnya juga bisa diangkat, terus juga bisa digerakin seperti ini. Untuk bagian skirt belakangnya ini itu nggak bisa digerakin ya. Lanjut untuk bagian kakinya bisa ke depan sejauh ini, ke belakangnya segini. Kakinya juga bisa split. Untuk bagian ini juga bisa diputar seperti ini. Kakinya cuman bisa ditekuk sampai segini. Untuk pergelangan kakinya
Bisa digerakin kiri kanan seperti ini. Terus juga bisa diputar. Dan bagian yang ini tuh bisa digerakin seperti ini, dan kelihatan pistonnya juga bergerak. Lanjut ke bagian ujung kakinya juga bisa digerakin. Dan bagian armor yang ini juga bisa digerakin sedikit. Aksesoris pertama yang kita dapat, ini kita dapat sebuah pedang seperti ini. Dan ini kalau kita bandingin sama versi punya Bandai. Selanjutnya kita juga dapat gada ciri khasnya berbatos seperti ini. Dan ini kalau kita bandingin sama punya Bandai. Lalu kita juga dapat smooth organ seperti ini. Untuk bagian ini tuh nggak ada stikernya, jadi kita warnain sendiri. Terus untuk bagian yang ini bisa digerakin, geser seperti ini. Terus yang ini juga sama, bisa juga digerakin. Bagian ini juga bisa digerakin, dipanjangkan seperti ini. Dan ini kalau kita bandingin sama punya Bandai. Selanjutnya kita juga dapat gada T-Rex seperti ini. Dan ini dipakai buat mode Sigformnya. Selanjutnya kita juga dapat chest armor untuk mode Sigformnya. Dan di sini ada logo Tekadannya. Lalu kita juga dapat sepasang shoulder armor seperti ini. Selanjutnya kita juga dapat armor tangan warna biru metalik seperti ini. Kita juga dapat sepasang autocannon untuk pemasangan di bagian tangannya. Selanjutnya, kita juga dapat sepasang side skirt untuk mode Sigformnya. Bentuknya seperti ini. Untuk bagian yang ini itu bisa digerakin. Terus yang ini juga bisa diputar seperti ini. Selanjutnya yang ini juga bisa digerakin. Kita juga dapat sepasang bagian kaki untuk ground type-nya. Selanjutnya kita juga dapat sepasang heels seperti ini. Lalu kita juga dapat sepasang tangan mengepal. Kita juga dapat sepasang tangan terbuka seperti ini. Lalu kita juga dapat sepasang tangan terbuka lagi. Terus kita juga dapat sepasang tangan untuk memegang senjata. Lalu kita juga dapat sepasang tangan untuk smooth organnya. Lalu kita dapat adaptor untuk memasang senjatanya di backpack. Dan kita juga dapat stand base warna hitam seperti ini. Berbeda dengan versi MJH, Hi-Res Barbatos Daban ini sudah punya inner frame yang multicolor mirip sama punya Bandai. Tapi inner frame kit ini tidak punya part metal ya.
Inner frame-nya ini berbahan full plastik dan juga masih harus dirakit, bukan pre-assemble kayak punya Bandai. Seperti MG-nya, piston-piston di Gundam Barbatos ini fungsional ya. Seperti di bagian yang ini, itu bisa digerakin, bisa diputar seperti tadi. Terus yang ini juga bisa ditarik seperti ini. Lanjut ke bagian perutnya, yang ini juga bisa kita gerakin pistonnya. Dan juga dimajukan seperti ini juga bisa. Lanjut di bagian yang ini itu juga bisa digerakin pistonnya. Lanjut ke bagian kakinya, yang ini juga bisa digerakin. Untuk bagian backpacknya, ini bisa di extension seperti ini ya. Terus di bagian yang ini, nah itu bisa digeser seperti ini. Terus bagian yang ini juga bisa digerakin. Ini nggak disebutin di buku manual, tapi kita punya part yang cukup untuk membuat Gundam Barbatos V-Form Ground Type seperti pada animenya saat Tekadan melawan pasukan Gjallarhorn yang dipimpin oleh Kartaisu di pantai tempat mereka mendarat di bumi pertama kali. Untuk bentuknya sih sebenarnya kayak gabungan dari Barbatos 4th Form dan Barbatos 6th Form. Untuk SIM lainnya, kit ini ada di bagian atas lutut ya, part yang warna abu-abu ini, baik di sebelah kanan maupun sebelah kiri. Sedangkan untuk nukmaknya bisa dilihat di belakang pipinya. Ini kalau dilihat dari bagian depan ada bekas nuknya di bawah pipin. Lalu di bagian belakang piston kakinya ini juga ada bekas nup pada bagian warna emasnya. Selanjutnya ada sedikit kesalahan yang ada di buku manual pada perakitan inner frame badan. Di bagian nomor 2.13 itu di sini dijelaskan untuk memasang part nomor L14. Tapi kalau part ini dipasang, maka part L7 dan part L8 yang ditandai warna biru itu nggak bisa dipasang. Jadi solusinya part L14 ini dipasang setelah part L7 dan L8. Di sini sebagai pembanding aku pakai MG Gundam Barbatos dari Bandai. Karena kedua kit ini harganya nggak jauh beda, jadi menurutku bisa jadi pembanding yang seimbang ya. Bisa kita lihat di sini kalau proporsi MG Gundam Barbatos Bandai ini lebih bulky kalau dibandingin Barbatosnya Daban. Dan jarinya terlihat lebih runcing. Selain itu, power simbolnya kit ini memakai clear path. Untuk perwarnaannya juga MG Barbatos ini partnya lebih matte, seperti kit MG pada umumnya. Sedangkan untuk kit high res dari Daban ini tampilannya lebih edgy dan meruncing di mana-mana. Lekukan pada armornya juga terlihat lebih tegas dan separasi warnanya lebih banyak. Tapi menurutku tangannya ini terlalu kecil dan juga bentuknya tidak sesangar MG Barbatos Bandai. Untuk power symbol kit ini memakai part berwarna merah metalik, berbeda dengan kit high res ataupun MG Bandai yang pakai clear path. Selain itu, logo power symbol di lututnya ini jauh lebih kecil kalau dibandingin sama kit MG ataupun original line artnya. Tapi menurutku ini sudah cocok dengan estetik kit ini yang serba meruncing. So, mana yang kalian lebih suka? Komen di bawah ya. Selanjutnya, ini kalau kita bandingin sama kit High Resolution model Wing Gundam Zero yang dirilis Daban lebih dulu. Kedua kit ini punya bahasa desain yang sama, tapi tampaknya Daban lebih all out di kit high res Barbatos ini. Hal ini bisa kita lihat dari pewarnaan kitnya yang lebih mewah dan finishing plastiknya yang lebih bagus.
Tapi kalau dari harganya, kit Wing Gundam Zero ini lebih ramah di kantong. Wajar sih, karena memang aksesoris Barbatos lebih banyak. Sedangkan untuk ukurannya di sini aku bandingin sama MG Nu Gundam dan juga MG Freedom 2.0. Bisa kita lihat di sini memang Barbatos itu cukup tinggi ya. Kalau dibandingkan Freedom 2.0, Barbatos sedikit lebih tinggi kalau diukur dari kepalanya. Tapi kalau kita bandingin sama Nu Gundam, di mode platform ini Barbatos terlihat lebih pendek. Hal ini wajar, mengingat Nu Gundam memang lebih tinggi dibandingkan Gundam pada umumnya. Untuk mode Sigpomnya, Gundam Barbatos ini jauh lebih tinggi ya. Bisa kita lihat, di sini tingginya itu sudah hampir sama dengan kit yang tinggi seperti MG Nu Gundam. Dan kalau kita bandingin sama MG dengan tinggi standar kayak Freedom, udah jauh banget ya tingginya. Dan berikut pose-posenya. Oke, sampai di sini dulu review kita kali ini. Jika kalian suka, klik tombol like dan jangan lupa komen di bawah jika ada yang ingin tanyakan. Kita jumpa lagi pada video selanjutnya. Terima kasih.